penting sekali. Karena personal branding itu menunjukkan siapa diri kita. Tanpa personal branding, kita nih kayak butiran-butiran debu saja. Nothing gitu loh, sama yang lain. Jadi personal branding itu bisa menunjukkan perbedaan kita dengan yang lain. Ini penting buat teman-teman semua. Manfaatnya memiliki personal branding ini, kita tuh bisa jadi lebih percaya diri, kita punya kredibilitas diri yang lebih, dan tentunya bisa memperluas koneksi maupun jejaring kita dengan yang lain gitu. Ini menunjukkan bagaimana manfaat kita punya personal branding. Lalu manfaatnya terutama bagi pegawai bagaimana gitu loh, terutama pegawai BI. 2-3 tahun pertama teman-teman bekerja itu adalah momentum paling penting dalam membangun personal branding. Tunjukkan kontribusi apa yang bisa kita berikan pada lembaga. Ini harus dilakukan dan ditunjukkan dalam 2-3 tahun pertama. Karena itulah value kita yang mampu mendiferensiasikan kita dengan yang lain. Dan hal yang harus dibangun di awal bekerja ini adalah reliability. Jadilah pegawai atau karyawan yang dapat diandalkan dalam situasi apapun. Pertama adalah yang paling penting adalah mengenali diri sendiri. Kita harus tahu kita tuh kelebihannya di mana, kekuatannya di mana gitu kan. Di mana saya bisa memberi lebih pada lembaga. Jadi kalau teman-teman misalkan jago atau bisa IT, tunjukkan kalau jago IT. Yang jago matematika, tunjukkan kalau jago matematika. Yang jago riset, tunjukkan kalau jago riset gitu loh. Tentu ini nggak mudah. Saya juga waktu awal-awal nggak tahu saya sebenarnya jagonya apa. Untuk itu yang kedua ini menjadi penting, yaitu terus belajar. Buka diri kita terhadap ilmu baru, belajar dari senior, carilah mentor. Jadi paling penting bekerja di lembaga, di BI ini carilah mentor. Senior-senior kita, belajar dari senior-senior kita. Dengan itu kita bisa mendapatkan banyak ilmu. Nah, karena ilmu itu menyejarah ya, dia bergerak bersama waktu. Jangan berhenti, jangan merasa diri kita cukup, jangan merasa diri kita pintar. Buka diri kita terhadap hal-hal baru. Anak muda harus berani seperti itu. Dan ketiga, berbagilah hal yang bermanfaat, baik di medsos maupun di offline. Kalau jadi pribadi itu, jadilah pribadi yang memberi. Jangan cuma meminta, apalagi pribadi yang mengeluh. Aduh, itu mah jadi toxic person nanti. Jangan begitu ya. Seorang pemimpin tuh nggak lahir begitu saja gitu loh. Dia harus mengalami perjalanan gitu loh. Ia harus memiliki kematangan. Ia harus memiliki pengalaman-pengalaman. Untuk itu yang diharapkan dari teman-teman semua nanti ketika lulus dari sini dan mulai bekerja adalah endurance, ketahanan, kekuatan. Karena perjalanan karir atau kan kehidupan ini itu bukan kayak lari sprint 100 meter selesai, tapi seperti lari maraton yang panjang dan kita nggak tahu juga berakhirnya di mana. Untuk itu yang dibutuhkan bukan kecepatan, tetapi ketahanan. Teman-teman akan mengalami naik dan turun, teman-teman akan mengalami kesuksesan, tapi juga kegagalan. Jadi never, never, never give up. Teruslah belajar, jangan lupa bahagia.